Halo ALJ Belajar, kembali lagi bersama Gondili. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai polinomial, khususnya mengenai pengertian, operasi, dan kesamaan polinomial. Nah, polinomial atau istilah lainnya suku banyak, ya, itu merupakan bentuk aljabar yang terdiri atas beberapa suku dan memuat satu variabel berpangkat positif. Bentuk umum polinomial itu seperti ini. Nah, ini bentuk umum polinomial. Nah, walaupun bentuknya ini, kalau bentuk umumnya ini kelihatan riba, sebenarnya dia sudah kalian pelajari dari kalian SMP. Nah, untuk istilah-istilah yang ada di polinomial ini, yang pertama itu ada derajat, ya. Nah, derajat itu adalah nilai pangkat variabel tertinggi atau pangkat variabel tertingginya itu n-nya ini. Ini namanya derajat. Nah, kemudian nanti ada istilah koefisien. Apa sih itu koefisien? Koefisien itu adalah bilangan real yang diikuti dengan suatu aljabar. Nah, ini koefisien nih. Karena diikuti oleh aljabar dan ini adalah variabel, yaitu variabel x. Kemudian ada istilah konstanta atau suku tetap. Konstanta atau suku tetap itu adalah bilangan real yang variabelnya berpangkat 0 atau tidak ada variabel. Kemudian nanti ada istilah suku. Suku itu adalah satu bagian kayak gini, dipisahkan oleh tanda tambah atau tanda kurang. Nah, ini namanya suku. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat saja yang dicontoh ya. Nah, ini saya berikan beberapa bentuk, yang mana yang termasuk polinomial, yang mana yang tidak. Untuk soal nomor 1, kita coba cek apakah dia polinomial atau tidak. Variabelnya pangkat 3, ini variabelnya pangkat 2, variabel pangkat 1, dan enggak. Jadi ini adalah polinomial. Nah, kemudian kalau saya tanyakan derajatnya berapa? Derajatnya itu adalah pangkat tertinggi. Berapa pangkat tertingginya? Yaitu 3. Nah, ini derajat. Kemudian konstanta. Konstantanya yang mana? Konstanta atau suku tetap. Yaitu nih. Ini konstanta. Nah, kemudian koefisien yang mana? Tergantung. Kalau koefisien dari x pangkat 3 itu adalah 1. Jadi bilangan di depan x pangkat 3. Kemudian koefisien dari x kuadrat berapa? Setengah. Koefisien dari x berapa? Min 5. Nah, gitu. Dan terdiri dari berapa suku? 1, 2, 3, 4. Terdiri dari 4 suku. Nah, itu dulu yang nomor 1, soal nomor 2. Nomor 2, 3x pangkat 3 min 2 per x plus 4x. Apakah ini polinomial? Untuk soal nomor 2, dia tidak polinomial. Kenapa tidak? Itu karena dia ada per x. Kalau per x itu kan artinya dia nanti x-nya pangkat min 1. Sedangkan syarat dari suatu polinomial itu variabelnya berpangkat positif. Jadi nomor 2 itu bukan polinomial. Nomor 3, apakah nomor 3 termasuk polinomial? Dia juga tidak polinomial. Kenapa tidak? Karena dia ada tanda akar. Nah, variabel x-nya akar. Tetapi kalau contoh ini, contoh lain ya. Misalnya akar 2x pangkat 4 min 3x kuadrat plus 1, apakah ini polinomial? Nah, kalau untuk kasus ini dia polinomial. Kenapa dia polinomial? Ada akar juga. Nah, kalau yang ini akarnya kan bilangannya yang ada akar kan. Nah, itu adalah bilangan real. Sedangkan di contoh yang nomor 3 dia akarnya itu x, variabelnya yang ada akar. Kalau udah variabelnya akar, variabelnya di bawah tanda per, itu tidak bisa kita katakan polinomial. Untuk nomor 4, dia adalah polinomial. Nah, kenapa? Sedangkan kalau nomor 5 ini dia tidak polinom. Nah, yang mengandung trigonometri juga tidak polinomial. Hanya kasus khusus saja yang polinomial. Saat kapan? Nah, di sini kan cos pi. Cos pi, cos pi itu berapa nilainya di trigonometri? Itu min 1. Nah, gitu. Berarti ini kan sama aja dengan plus 2x kayak gitu.
Jadi kalau cos pi per 2, cos pi per 4, apa aja itu masih dalam bentuk pi, bukan cos variabel, maka dia bisa kita katakan suatu polinomial. Ini bukan polinom, ini bukan. Nah, itu. Ya. Oke. Tadi kita udah belajar tentang ini, istilah-istilah yang di polinomial, ya. Nah, polinomial itu sebenarnya bentuk aljabar yang udah kalian pelajari, cuma di sini bentuk aljabarnya itu khusus bentuk aljabar yang pangkat variabelnya hanya pangkat yang positif, itu yang dikatakan polinom. Nah, untuk materi yang selanjutnya itu nanti kalian akan pelajari tentang penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinomial. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita gunakan contoh soal. Nah, jika diberikan polinomial fx, x kuadrat min 5. Nah, ini juga polinomial ya. Fx ini adalah polinomial dengan derajatnya 2, koefisien dari x kuadratnya 1, konstantanya min 5, dan sukunya ada 2. Gitu. Kalau untuk gx, ini x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 4x plus 6, dia terdiri dari 1, 2, 3, 4 suku. Nah, sekarang kita akan mencari penjumlahan dulu. Nah, gimana cara menjumlahkan dua polinomial? Nah, menjumlahkan dua polinomial itu ya udah kalian tinggal tambahkan saja dan nanti kalian sederhanakan suku-suku yang sejenis. Suku yang sejenis itu yang mana? Nah, gambar ini nanti kita di belakang pelajari. Yang sejenis itu yang mana? Nah, ini x pangkat 2 dia sejenis dengan, nah ini. Jadi, dalam penulisan, usahakan pangkat variabel tertinggi itu tulis duluan. Di sini pangkat variabel tertingginya atau derajatnya adalah 3. Berarti x pangkat 3. Karena nggak ada di sebelah-sebelahnya pangkat 3 lagi yang bisa kita operasikan. Kemudian setelah pangkat 3 ada variabel pangkat 2 dan itu adalah nih 2 bagian. Nah, 2 suku ya. Tapi jadi di sini bisa disatukan yaitu x kuadrat ditambah 2x kuadrat menjadi 3x kuadrat. Kemudian setelah variabel pangkat 2 ada variabel yang pangkatnya 1 dan itu cuma ada satu ini, yaitu min 4x. Kemudian konstantanya yaitu min 5 ditambah 6 itu plus 1. Jadi inilah bentuk sederhananya dari fx ditambah gx. Oke, selanjutnya kita akan ulas tentang fx dikurangi gx. Nah, kalau pengurangan ya, fx dikurangi gx, nah itu gx-nya itu harus kalian isikan kurung dulu, gitu. Sesuai teori aljabar. Jadi fx kita tulis x kuadrat min 5 dikurangi gx. Gx itu kan dia 4 suku, kan banyak suku. Jadi dikurangi, isiin kurung, x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat min 4x ditambah 6. Nah, ini. Nah, jika sudah, buka dulu kurungnya, baru dioperasikan. Nah, ini kali masuk, jadinya min x pangkat 3, min ini, min 2x kuadrat, min kali min 4x plus 4x, min kali plus 6 menjadi min 6. Nah, jika sudah kalian operasikan minnya, sehingga dia menjadi buka kurung, baru kumpulkan dari pangkat tertinggi. Ini kan min x pangkat 3. X kuadrat min 2x kuadrat menjadi min x kuadrat. Kemudian plus 4x min 5 min 6 min 11. Nah, ini dia. Apakah kita boleh kalikan negatif ini semua? Tidak. Kenapa? Karena di ruas kiri itu fx kurang gx bukan sama dengan 0. Beda halnya kalau di sini bilangannya 0, itu boleh kalian kalikan negatif karena 0 kali negatif kan tetap 0. Nah, gitu. Nah, kemudian gimana dengan gx? Nah, seandainya yang ditanyakan gx dikurangi fx. Sama aja gx-nya duluan, itu gx ditulis 2x kuadrat min 4x plus 6. Kemudian dikurangi, isiin kurung. Kurung x kuadrat min 5. Buka kurungnya dulu. X pangkat 3 ditambah 2x kuadrat min 4x ditambah 6. Min x kuadrat plus 5. Sederhanakan. X pangkat 3 tetap x pangkat 3. 2x kuadrat suku dengan ini sejenis. Dikurangi berarti plus
X kuadrat. Kemudian min 4X, di sebelah-sebelahnya nggak ada variabel X, berarti tulis saja. Kemudian ini plus 6, ini plus 5 menjadi plus 11. Itu dia. Nah, jadi kalau kalian ketukar, gitu ya, mengerjakan operasi Fx dikurangi Gx atau Gx kurang Fx, itu jawabannya berbeda. Nah, walaupun cuma berbeda tanda, tapi dia keliru atau salah. Oke, kita lanjutkan ke perkalian. Bagaimana mengalihkan dua polinomial? Nah, untuk mengalihkan dua polinomial, Fx itu kita tambahin kurung dulu. Ini menggunakan kali pelangi atau kali silang. Walaupun dia lumayan banyak. Nah, caranya gimana? Nah, pertama nih, X kuadrat kalikan dengan X pangkat 3. Hasilnya X pangkat 5. X kuadrat kalikan dengan 2X kuadrat. Jadinya 2X. Ini X-nya kuadrat, ini X-nya kuadrat, jadi X pangkat 4. Ingat, kalau mengalihkan pangkatnya dijumlahkan. Kemudian X kuadrat dikalikan dengan min 4X. Jadinya min 4X pangkat 3 dan X kuadrat dikalikan 6 itu menjadi plus 6X kuadrat. Kalau umpamanya X kuadrat ini udah kita kalikan ke semua suku yang ada di belakangnya, barulah kita beralih nih. Min 5 kaliin X pangkat 3 jadinya min 5X pangkat 3. Min 5 kali dengan 2X kuadrat jadinya min 10X kuadrat. Ini kali ini jadinya plus 20X dan yang terakhir menjadi min 30 karena min 5 kali 6. Kemudian kita bisa sederhanakan. Nah, menyederhanakan ini sama seperti yang di awal tadi, kumpulkan suku yang sejenis. X pangkat 5 karena sebelahnya nggak ada, tulis tetap kembali. X pangkat 4-nya juga nggak ada, berarti tetap. Kemudian di pangkat 3 ada dua bagian, kita sederhanakan. Ini min 4, ini min 5 menjadi min 9. X pangkat 3. Kemudian X kuadratnya ini 6X kuadrat, ini min 10X kuadrat menjadi min 4X kuadrat. Kemudian yang variabel X cuma ada 1, berarti plus 20X, min 30 konstan kan. Udah selesai. Dan polinomial akhir ini derajatnya sama dengan 5. Konstantanya, konstanta min 30, suku tetap. Kemudian kalau saya tanyakan koefisien dari X kuadrat, itu adalah min 4, semua bilangannya, sampai tandanya. Oke, itu dia perkalian polinomial. Oke, nanti tinggal latihan soal-soal aja, ini teorinya dulu. Saya lanjutin dengan kesamaan polinomial. Nah, kapan sih dua polinomial itu dikatakan sama? Dua polinomial itu dikatakan sama jika koefisien-koefisien suku yang sejenis sama. Jadi, jumlah sukunya sama, pokoknya sama persis lah dia bagiannya itu. Dan simbolnya biasanya ini kayak sama dengan, tapi garisnya itu 3. Ada buku yang menggunakan tanda sama dengan to, ada yang buku menggunakan tanda gini, kekesamaan. Ini simbol kekesamaan. Nah, contohnya itu nih, polinomial fx sama dengan polinomial gx. Nah, sekilas kalau kita lihat ini pasti nggak sama, karena ini 4x pangkat 3, ini 4x kuadrat. Dan ada penggali x. Jadi kalau umpamanya kalian jeli, ya, jadi suatu polinomial itu dikatakan sama, ya. Nah, ini kalau kita bisa tunggalkan dia menjadi bentuk polinomial, gitu. Nggak ada perkalian, nggak ada penjumlahan, nggak ada pengurangan, kayak gitu. Jadi ini x-nya kaliin masuk, 4x pangkat 3, min 2x kuadrat, min x. Nah, coba lihat bentuknya. Suku 4x pangkat 3 sama dengan suku 4x pangkat 3. Suku 2x kuadrat sama dengan min 2x kuadrat. Suku min x sama dengan suku min x. Jadi ini jelas dua polinomial yang sama atau identik. Oke. Contoh yang nomor 2. Nah, contoh kedua itu bentuknya kayak gini. Tentukan nilai A dan B jika diberikan kesamaan polinomial. Nah, di sini kalian disuruh mencari suatu bilangan A serta bilangan B agar pernyataan ini sama.
Jadi pernyataan ini udah dipastikan dia sama. Sekarang tinggal kalian cari berapa nilai A sesungguhnya yang tersembunyi di sini agar benar-benar dua polinomial yang di ruas kiri dan di ruas kanan ini sama. Caranya gimana? Nah, saya tulis kembali dulu polinomialnya. 3x pangkat 3 plus ax kuadrat plus kurung a min b x min 6. Nah, kita analisis satu persatu di sini. Apakah suku yang pangkat 3 sudah sama? Nah, kan harus semua suku sama. Oke, sekilas saya lihat udah. Min 2x kuadrat udahkah sama? Nah, di sini ada yang tersembunyi nih. Di sini ax kuadrat sedangkan di sini min 2x kuadrat. Nah, jadi ini yang kita cari. Jadi min 2x kuadrat dia harus sama dengan ax kuadrat. X kuadrat kan udah bisa dihilangkan. Berarti min 2 sama dengan A. Oke, jadi kalian udah dapat nih A-nya min 2. Sekarang lanjut lagi ke bagian yang lain. Nah, ini ada plus X. Di sini ada plus A min B X. Nah, di sini ada unsur B yang harus kita cari. Nah, sedangkan min 6 kan udah sama. Berarti ini yang harus disamakan, yaitu plus X sama dengan kurung A min B X. X dengan X kan udah sama. Yang ini koefisiennya, ingat kalau nggak ada bilangan, seakan-akan nggak ada bilangan di depan variabel itu berarti dia 1. Sama dengan A min B. Nah, sekarang gimana nyari A atau B? Kalian harus peka bahwa tadi kita udah ketemu nilai A yaitu min 2. Tinggal disubstitusi. Nah, substitusi nilai A-nya ke sini. Berarti 1 sama dengan min 2 dikurangi B. Atau kalau saya tulis kan min 2 kurang B sama dengan 1. Nah, ini cuma tak tukar tempat aja. Berarti min B sama dengan 1 ditambah 2. Kan itu min B sama dengan 3, B sama dengan min 3. Jadi, kalian peroleh A-nya adalah min 2 dan B-nya adalah min 3. Gitu. Ya. Pokoknya kuncinya kesamaan polinomial itu adalah suku yang sejenis itu bentuknya sama. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini. Tentukan nilai A dan B jika. Nah, ini udah juga diberikan bahwa yang di ruas kiri dan di ruas kanan itu sama. Nah, cuma kita lihat jelas-jelas kelihatan nggak sama kan? Nah, gitu. Jadi kita buat dia biar sama sekarang. Caranya gimana? Nah, di ruas kiri itu cuma bentuknya itu pecahan kan? Dia terdiri dari satu pecahan. Sedangkan yang di ruas kanan itu seakan-akan dia dua pecahan. Nah, kalau ada dua pecahan, nah ini teori dari SD banget. Penjumlahan dua pecahan. Gimana cara menjumlahkan dua pecahan? Itu penyebutnya harus sama. Penyebut sama. Gimana cara menyamain penyebut? Nah, seakan-akan ini kan kali silang. Jadinya A dikalikan dengan yang ini, X plus 2, ditambah B dikalikan dengan X min 4. Nah ini bisa dijadiin 1, X min 4, X plus 2. Nah, kita sederhanakan nih. Ini kan bisa kaliin masuk, pokoknya jangan sampai ada kurung gitulah, gitu, nggak ada perkalian gitu atau penjumlahan, pokoknya biar dia tunggal gitu polinomial itu. AX plus 2A tambah BX min 4B nah ini kan bisa kaliin silang gitu kan, X kuadrat tambah 2X min 4X min 8. Sederhanakan lagi. Nah, bisa kan disederhanakan? Jelas bisa. Di sini yang variabel X, suku yang sejenis, itu masih 2. Berarti kita deketin aja dulu. Nanti kita kasih tahu caranya sederhanain. Sedangkan ini 2A, tidak ada variabel X-nya. Min 4B juga nggak ada variabel X-nya, satu bagian. Ini menjadi X kuadrat ditambah 2X min 4X min 8. Taruh dulu. Kok saya nggak sederhanain? Nah, ini sederhanain dulu, bisa nih. Nah, plus 2X min 4X kan min 2X min 8. Kalau dilihat di ruas kirinya, itu kan 2X tambah 10
X kuadrat min 2X min 8. Nah, coba lihat pembilangnya ini, penyebutnya ini. Penyebutnya kan seakan-akan udah sama kan? Jadi kita cuma cek pembilangnya. Nah, pembilangnya karena ini dikatakan sama, berarti 2x plus 10 itu harus sama dengan ax plus bx plus 2a min 4b. Nah, gimana? Nah, ini variabel x-nya ada tunggal ini aja, ini 2. Nah, ini sederhanakan dia. Gimana caranya? Ini ada variabel x, ini ada variabel x. Sesuai dengan aljabar, kita bisa keluarkan. Nah, kenapa bisa keluarkan? Karena ini kalau kalian masuk isim kurung, dia kan balik aja jadinya ax tambah bx gitu. Nah, jadi kuncinya di sini aljabar. Nah, jadi sesuai dengan teori kesamaan, jadi koefisien yang seletak sama, koefisien sejenis atau itu. Jadi a tambah b itu bilangan di depan variabel x itu sama aja dengan 2. Jadi kalian dapat a tambah b sama dengan 2. Kemudian ini yang sama-sama nggak ada variabel, 2a min 4b itu sama dengan 10. 2a min 4b sama dengan 10. Nah, gimana cara nyari A dan B dari kedua bentuk ini? Nah, ini kan kalian udah juga pelajari teorinya. Kalian bisa eliminasi. Yang mana mau dieliminasi? Nah, misalnya yang dieliminasi adalah B gitu kan. Kalau B mau dieliminasi itu kalikan 4, di bawahnya kaliin 1, agar koefisien di B itu sama. Atau ini kalian bagi itu boleh. Terserah pokoknya, yang penting ini teorinya eliminasi. Kemudian karena di atas kaliin 4, ya udah jadi 4A ditambah 4B sama dengan 8. Di bawahnya 2A min 4B sama dengan 10. Kemudian kita ngilangin yang B, karena B itu ada plus 4 dan min 4, maka dia ditambah. Beda tanda ditambah, sama tanda dikurang. Nah, itu dia. Berarti ini udah habis, ini menjadi 6A sama dengan 18. Jadi A sama dengan 18 per 6 yaitu 3. Sudah dapat A, gimana cara nyari B? Kita substitusikan ke salah satu dari dua bagian ini, yang mana aja gampangan. Yang jelas yang A plus B sama dengan 2 kan, karena angkanya kecil. Dimana A-nya 3 ditambah B sama dengan 2, berarti B adalah 2 dikurangi 3 sama dengan min 1. Oke, kalian peroleh A-nya 3 dan B-nya min 1. Sudah seperti itu. Jadi ini 3 contoh soal tentang kesamaan polinomial serta operasi gitu juga ya. Jadi yang lain-lainnya nanti tinggal latihan soal-soal aja. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Kita akan bahas lebih lanjut tentang polinomial di video yang kedua dan latihan-latihan soalnya. Oke, ALJ Belajar bersama Goni mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.